Aku akan memberimu kata-kata yang tidak tahu malu, jangan salahkan aku. Yan Yuan mendengus dingin. Sepertinya dia berencana mengambil tindakan langsung terhadap Xiao Yan. Saya melihatnya mengangkat tangan dan melambai. Cincin yang menutupi setiap jari bersinar terang. 12 peti mati meraung, itu benar-benar menyerbu langsung menuju Xiao Yan. Peti mati dan peti mati semuanya memancarkan gelombang roh jahat, membentuk angin tornado. Tampaknya mengandung perasaan yang berat dan kuat. Xiao Yan sedikit mengangkat dahinya, lalu perlahan jauhkan tangan Anda. Tanda dari Raja Jahat memudar. Sebaliknya, ada 9 bintang yang bersinar, menghadapi peti mati yang menderu. Sosok Xiao Yan tetap bergeming. Pantulan peti mati dengan cepat membesar di mata Xiao Yan sampai mengaum di depannya. Xiao Yan mengangkat tangannya, 5 jari mengepal sedikit keluarlah dengan keras, memukul peti mati secara langsung, tanpa perlawanan apapun. Itu benar-benar pecah berkeping-keping. Tepat saat peti mati itu meledak, boneka di antara mereka terus menerkam ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan dingin dan tegas menangkap boneka itu dalam satu gerakan robot dengan kedua tangan. Klik. Boneka itu terbelah dua oleh kekuatan besar lengan Xiao Yan. Tidak ada darah, ada pula yang daging cincangnya busuk dan berbau. Baunya membuat Xiao Yan mengerutkan kening. Api langsung keluar dari telapak tanganku membakarnya menjadi abu. Menghadapi peti mati lainnya, Xiao Yan tidak memukul mereka dengan tinju. Mundur sedikit, lalu menarik napas dalam-dalam. Menghadapi peti mati yang menderu-deru, dia membuka mulutnya dan memuntahkan lautan api. Lalu Xiao Yan mengangkat tangannya. Penguasa bawang Xuanzong muncul di telapak tangan Anda. Suara ledakan bergema di lautan api. Orang ini tidak boleh dikacaukan. Yan Yuan menyadari bahwa semua bonekanya telah dikorbankan. Tidak ada ruang untuk menghadapi serangan sengit ini. Dia sudah merasakan kesenjangan besar antara dia dan Xiao Yan. Dalam nyala api, Xiao Yan memegang penggaris dengan satu tangan. Berjalanlah dari situ, Yan Yuan segera menyadari ada yang tidak beres, karena dia melihat dengan jelas segel bintang 9 bersinar di antara alis Xiao Yan. Dewa asli lainnya dan dia tetaplah dewa asli bintang 9. Yan Yuan awalnya ingin melarikan diri, tapi melihat segel bintang 9 di antara alis Xiao Yan, dia benar-benar terharu. Mungkin tidak ada gunanya menangkap Genshin Impact, jika Anda masih bisa menangkap bintang 9, maka itu akan sangat menyenangkan. Menurut pendapatnya, bahkan jika Xiao Yan adalah dewa asli bintang 9, masih tidak bisa lepas dari paku penyegel mara miliknya. Selama paku ini bisa ditanam di tubuh Xiao Yan, dia memiliki harapan untuk menang. Yan Yuan melambaikan tangannya lagi. Lebih dari selusin peti mati terbang keluar dari ring lagi, satu persatu boneka terbang keluar dari peti mati itu. Inilah boneka yang baru saja dikerahkan untuk menekan lonjakan tersebut. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan dua dewa asli hari ini. Tuhan memberkati sekte boneka Tuhanku. Yan Yuan memiliki senyum garang di wajahnya. Tampaknya meskipun Xiao Yan dengan mudah di matanya, Xiao Yan sudah dianggap sebagai mangsa. Mundur sedikit, selusin boneka mengikutinya dan mulai mengubah cetakan tangannya menjadi sebuah susunan. Bukankah orang bodoh ini mencoba menyerangnya? Long Biao memandang Yan Yuan dari kejauhan, ekspresi aneh di wajahnya. Saya kira dia ingin menangkap dua Genshin Impact sekaligus untuk melakukan perbuatan baik. Si Xiao menjawab dengan tiba-tiba, aku benar-benar merasa kasihan padanya. Songgu menoleh lagi, mau tak mau aku memutar mataku ke arah Long Biao lagi. Interseks formasi Yan Yuan dikerahkan secepat mungkin. Meskipun ini ekspresi Xiao Yan sangat membosankan. Karena dia tidak merasakan ancaman sedikit pun dan Yan Yuan ingin menggunakan metode dan cara yang sama seperti menghadapi musim dingin yang abadi. Formasi itu menyelimuti Xiao Yan dan datang Xiao Yan yang merasakan kekuatan penindasan, hanya mengangkat kepalanya dan melirik. Gunakan cara apapun yang kamu perlukan, Xiao Yan berkata dengan ringan, merasa sedang dijam. Ekspresi wajah Yan Yuan berubah menjadi ganas. Seperti rumor yang beredar Anda, para dewa asli, semuanya sombong. Itu sebabnya kami berakhir dalam situasi ini. Mara menyegel pakunya. Yan Yuan mengangkat tangannya, garis hitam yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah Xiao Yan. Saat melihat paku penyegelnya menyelimuti Xiao Yan, yang terakhir tidak punya niat menghindar, Yan Yuan tiba-tiba mencibir.
Dia percaya bahwa Xiao Yan harus membayar harga atas harga dirinya selama racun segalmu menyebar. Bukan tidak mungkin bisa mengalahkan Xiao Yan. Awalnya aku mengira itu adalah peti mati penyegel dewa iblis milik leluhur. Tidak ada gunanya hari ini aku akan menggunakan peti mati ini untuk mengorbankanmu. Yan Yuan menyentuh cincin di jari kelingkingnya. Lepaskan dari jarimu, angkat tanganmu dan lambaikan tangan Nanji terbang ke udara. Saya melihat cincin nanah hancur itu berubah menjadi kabut merah. Xiao Yan sedikit mengangkat kepalanya, melihat kabut. Saya merasakan roh jahat yang sangat kuat darinya. Hal ini cukup bisa diterima. Hanya saja saat Xiao Yan melihatnya, sepertinya benda-benda di kabut merah itu sudah dianggap miliknya. Paku penyegel mulai menderu dan pada saat Xiao Yan mendekat, pupilnya sedikit menyusut. Tubuh itu berubah menjadi benang guntur menghilang di tempatnya, sangat cepat. Ada alasan untuk menjadi sombong. Lihat pukulannya, saat sosok Xiao Yan muncul lagi, itu muncul di langit di atas Yan Yuan. Dalam sekedap sosok Xiao Yan melebar hingga ribuan kaki tubuhnya, jauh lebih besar dari Everwinter. 3.000 kaki bukan lagi batasnya, mungkin bisa mencapai 4.000 kaki dengan kekuatan penuh. Warisan dewa fantasi emas yang diberikan kepada Xiao Yan adalah warisan. Jadi dari segi kekuatannya sendiri tidak banyak perbaikan. Oleh karena itu, baik dewa asli maupun tiruan dari dewa asli tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Setidaknya Xiao Yan merasa klon dewa asli akan menembus 9 bintang sendirian, masih ada jarak tertentu dan saya adalah dewa asli. Tidak terlalu cepat, tapi untuk tubuh dewa yang tidak asli, kecepatan ini adalah batas yang dapat ditanggung oleh tubuh saya. Tubuh dewa asli setinggi 3.000 kaki. Saat dia menundukkan kepalanya untuk menatap Yan Yuan, perbedaan ukuran tubuh yang sangat besar Yan Yuan setidaknya terlihat seperti semut. Tinju seperti jurang. Saat Xiao Yan sedang berbicara itu, menuju ke arah kafan Yan Yuan ini, benar-benar berbeda dari perasaan dewa asli sebelumnya. Pukulan ini, aku tidak tahan sama sekali. Murid Yan Yuan menyusut tajam. Saat dia merasakan tekanan mengenai kepala dan wajahnya, dia menyesalinya. Ekspresi ketakutan di matanya semakin kuat. Aku pernah mengejar boneka pedang ganda Long Biao sebelumnya. Sudah mengaum, dia bergegas maju lebih dulu. Pada saat yang sama mata Yan Yuan berubah dengan cepat. Sekarang dia tidak lagi memiliki itu sedikit pun untuk menantang Xiao Yan. Di bawah krisis hidup dan mata yang intens, Yan Yuan tidak peduli tentang apapun, segera biarkan wayang membentuk formasi pelindung perisai cahaya. Digantung di udara dalam kabut merah itu, sebuah peti mati digantung di dalamnya. Saya hanya bisa menggunakan peti mati ini untuk menyelamatkan hidup saya. Yan Yuan menggertakkan giginya. Begitu dia bergerak, dia bergegas menuju Huangwu. Jejak tangannya terus berubah. Peti mati itu perlahan terbuka. Tinju Xiao Yan jatuh ke boneka pedang ganda itu. Momen konfrontasi antara yang terakhir kedua pedang itu patah. Tubuh fisik tidak dapat menopangnya lama-lama. Itu baru saja meledak. Adapun kuku Mo Luo Feng milik Yan Yuan tidak ada yang bisa menembus tubuh Xiao Yan.